Paling yang gue ikutin ya ajaran-ajaran sesuai agama aja. Masya Allah. Apa tuh Ajaran sesuai agama apa? Apa? Ya mendoakan anak. Oke, ini dia sebuah puisi tentang keluarga berjudul apa, Mas Rispo? Istriku. Oh, istriku. Keluarga, oh ya deh, Bapak istriku. Langsung saja, ini dia Istriku dari sang sastrawan Tangerang, Cimone. Istriku. Teng tong. Pamili. Sepeda bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman ngaji semua. Kita sekarang ada di program baru Ngaji Show. Show-nya ini, show-nya itu. Nggak berkabar enggak? Nggak berkabar. Beda tuh, beda cara. Oh, show-nya ini, show-nya itu. Show-nya ini, show-nya itu, sound system. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol juga ya. Hampir sama sebenarnya konsepnya, cuma beda background aja. Kita punya studio baru sekarang. Iya, bukan studio stand up Indo. Bedanya acara ini dengan acara lain adalah cuma saya ngeprint ini nih, ngeprint aja. Yang lain nggak ada isi, kontennya tetap sama-sama aja ya. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi rame sekarang nih, fenomena namanya toxic relationship, Ustaz. Toxic relationship itu adalah fenomena di mana orang tuh ngerasa dalam satu hubungan tuh kok dia kayak merasa dirugikan gitu, merasa kayak pasangannya itu kok jahat gitu sama dia gitu. Kadang-kadang dipendam. Dan ini juga yang mungkin menjadikan sekarang nih orang tuh kayaknya gampang banget cerai, Pak Ustadz. Iya kan? Sekarang tuh anak muda baru nikah udah cerai, baru nikah udah cerai, udah nikah. Nikah pakai hijab. Iya. Jalan pisah. Buka bongkar semua. Buka baju, buka celana. di kamar mandi maksudnya. Astagfirullahaladzim. Nah, Pak Ustadz, sebenarnya di Islam itu bagaimana sih, Pak Ustadz, konsep cerai itu, Pak Ustadz? Apakah segampang itu, Pak Ustadz? Iya. Cerai itu, Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi konsep nikah diatur oleh agama. Sampai talak dalam bahasa Indonesia talak, tapi dalam bahasa Arab namanya tolak. Nah, itu pun diatur dalam agama. Kalau seandainya laki-laki yang menceraikan, itu namanya tolak. Ya. Kalau perempuan yang minta diceraikan, namanya itu kalau dalam hukum positif Indonesia gugatan cerai namanya. Ya, antara menceraikan, tolak itu menceraikan. Kalau perempuan yang minta ke laki itu namanya gugat cerai. Kalau setan yang cerai, falak namanya. Oh iya, falak. Kayak nama burung palak. Enggak tahu kan burung palak? Jalak. Palak. Oh, ada burung. Ada burung palak, serem. Udah 3 burung gua lepas burung gua. Burung palak. Mahal-mahal ini. Nah, jadi aturan bagaimana sebenarnya dalam satu hadis dikatakan bagi perempuan yang tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, tiba-tiba dia meminta cerai pada suaminya, maka dalam satu hadis dikatakan haram bagi si perempuan itu mencium raihatal jannah, bau surga. Bau surga aja nggak mencium dia, apalagi masuk surga. Tapi dengan syarat dia tanpa ada alasan yang tepat dia minta cerai sama suaminya. Tapi ada juga kadang-kadang itu terjadi adalah apalagi model sekarang nih kan zaman pandemi. Itu kemarin hasil survei di Jawa Timur. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjut melihat hasil surveinya ya, Pak Ustadz. Ini akan keluar di sini surveinya juga. Bisa nggak sih? Bisa lah. Tapi sekarang kita akan kedatangan bintang tamu, Pak Ustadz. Ini katanya juga mau cerai. Beneran? Astagfirullahaladzim. Jangan. Langsung saja kita sambut di Ngaji Show ini. Kita akan selalu ada bintang tamu, Pak Ustadz. Ini dia, Ananta Rispo. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Oh iya. Kita pindah. Kenapa begini? Kayaknya kalau di talk show lain nggak ada pindah-pindah gini. Lu di mana nih? Lu duduk di mana sih? Lu mau duduk di mana? Ya Allah, ribet amat. Lu dudukin Pak Ustadz.
dudukin Pak Ustadz. Sini Pak Ustadz. Sini. Dudukin Pak Ustadz kalau begitu. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Akhi? Antum sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini kita kedatangan Rispo, Pak Masya Allah. Ustadz. Kenal Pak Ustadz namanya? Alhamdulillah. Ini sering di layar kaca. Oh. Gelas itu. Sebelum nanti kita lanjutin itu Pak Ustadz Oke. ya, tentang cerai-cerai ini kan. Kebetulan Rispo juga mau curhat cerai. Enggak ya. Sama dijauhin kalian. Insya Allah. amin ya Gua nggak Rabbal mau ngasih prestasi tertinggi kepada iblis. Wow. Masya Allah. Paling Oh, seneng, itu betul ya? Itu Setan seneng banget sama orang cerai. Abghadul halal. Jadi ini dalil dikatakan abghadul halal, hal yang paling dibenci walaupun itu halal. Apa itu? At-talaq. Jadi talak itu suatu perbuatan itu dibenci. Nah, walaupun halal kan dibenci. Nah, tapi ada yang mengatakan ini dalilnya tidak sahih. Oke. Tapi untuk fadail amal, untuk mewanti-wanti diri kita agar tidak melakukan hal semacam itu, keluarga kita jangan sampai berpisah. Karena ketika keluarga pisah kita udah punya anak, itu kan dampaknya sangat Betul. luas. Buat anak. Buat anak, buat yang lain kan. Iya. Bagaimana pertumbuhan anak, apalagi anak masih kecil, masih masa pertumbuhan di Bisa ketahannya. Nah iya, Tumbuhnya ya bisa cuma. iya. Kalau cerai cuma setahun terus. Stunting dong. Coba ibu gua denger begini ya. Kenapa emang? Jadi nggak cerai dia sama bapak saya. Pak Ustadz, kan kita ngebahas tentang toxic relationship ya Pak ya. Tapi curhat. Tante Popi. Apa? Wah cerai. Cerai. Orang tua saya cerai. Saya mah broken home. Enggak semua orang broken home tuh anaknya juga akan broken. Betul. Enggak semua itu rusak. Tapi tergantung. Contohnya Rispo. Rispo ini walaupun orang tuanya broken home, dia nggak rusak. Tapi rusak banget. Hancur. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak. Orang baik Rispo ini Bang. Tergantung ketika dia pisah, dia ikut ibu apa ikut ayah. Hmm. Nah, dari ayah dan ibu itu kan kita bisa melihat siapa nih yang dominan lebih baik sebenarnya ayah dan ibu. Oh kalau Rispo waktu bapak ibunya pisah langsung jadi anak pang lah itu ya? Nggak baik. Ikut bapak atau ikut ibu? Kadang ibu bapak, kadang ibu. Oh gitu. Saya double Pak Ustadz. Ah. Jadi ibu nikah lagi, bapak nikah lagi. Hmm. Dari suami ibu dapat duit dulu zaman sekolah. Dari bapak dapat Iya. Itu caranya sekali, gimana caranya 2 kali? 3 kali. Lebih banyak 3 kali. Banyak banget. Tanyain Risponya. Bapaknya nggak tahu berapa, ibunya nggak tahu berapa. Bisa aja ketemu depan dia tuh taunya bapaknya. Iya. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi itulah makanya saya jadiin pelajaran Pak Ustadz. Iya. Biar yang udah-udah Ya, belajar jangan sampai agar besok ngikutin juga. Enggak dong. enggak. Oh, enggak. Ya jangan sampai karena saya juga Merasakan? ya nggak mau anak saya merasakan seperti apa yang saya rasakan gitu. Oke. Jadi saya nggak usah cerai. Ya iyalah emang. Janganlah. Jangan. Tapi kita sebelum lanjut ngomongin tentang cerai-cerai ini Pak Ustadz ya, aku mau nanya dulu ke Rispo, kan ini tema kita kan toxic relationship ya teman ngaji semua ya. Rispo ngerti toxic relationship? Insya Allah belum. Tahu lah lu tahu. Ya, tahu Lu. hubungan yang apa? Enggak lu, nggak usah lu, gue tanya aja nih toxic relationship. Iya. Lu biasanya toxic relationship dari mana ke mana? 2 kali. Udah mau obat. Kurang ngerti Pak Ustadz dia toxic relationship. Toxic ngerti. Ngerti toxic relationship? Rame di sosmed tuh. Oh, sehari berapa kali? Enggak sering, enggak terlalu rutin. Lu kalau toxic relationship pakai lau apa? Hah? Pakai lau apa kalau toxic relationship? Enggak pakai lauk. Paling enggak teri apa. Apa sih? Ada ngerti dia Ustadz. Dia kagak ngikutin nih tema kita nih. Enggak lu tahu nggak toxic relationship apa? Tahu. Apa? Hubungan, relationship itu hubungan. Apa? Relationship. Relationship. Relationship udah jangan kayak gitu-gitu. Dan dipancing-pancing gitu. Suka beda. Udah. Jadi hubungan yang toksik gitu. Yang apa?
perlu didetoksifikasi. Perlu dibenerin ya Pak Ustadz. Ya, benerin. Ngerti juga ya. Nah, Rispo ini Pak Ustadz dia termasuk saya kagum lah dengan dia karena Rispo ini membina keluarganya gitu. Dari Telkomsel. Apaan? Butuh kuota cepat. Belum ada ya? Belum ada sponsor. Belum ada sponsor. Lu diam-diam lu nggak bilang-bilang postat lu kalau ada sponsor. Kagak ada. Ini langsung masuk. Kagak ada langsung masuk. Ya Allah. Ya mudah-mudahan ada besok. Ini aja gua keluar banyak. Enggak lah buat umat. Buat umat. Masuk aja enggak ikhlaskan. Inilah ikhlas gitu. Ikhlas ya betul. Enggak. Nah, Rispo ini saya kagum Pak Ustadz. Dia ini termasuk ya mungkin itu ya gara-gara sejarah dia ngalamin cerai bapak ibunya gitu kan. Tapi dia ini sama keluarganya sangat membina sekali gitu ke anak-anaknya, ke istrinya gitu. Lu ada tips nggak Po bagaimana bisa membina rumah tangga yang baik gitu Po? Membina rumah tangga ya sebagai ini Bagus nih. menjadi orang tua itu nggak pernah kita temui ajarannya di bangku sekolah segala macam. Jadi gue selalu berprinsip ketika kita menjadi orang tua dan kita salah ya udah dibenerin lagi gitu karena emang nggak ada pelajarannya. Paling yang gue ikutin ya ajaran-ajaran sesuai agama aja gitu. Masya Allah. Apa tuh Ajaran sesuai agama apa? Apa? Ya mendoakan anak. Insya Allah, yang penting Insya Allah. Iya, maksudnya. Ya di keluarga, pokoknya ya saya berusaha lah karena tanggung jawab istri dan anak-anak itu ya di kita sebagai laki-laki gitu. Ya, jadi berusaha lah kelak semoga gue bisa menjadi suami yang mampu membawa anak dan istri gua nanti ke dalam surganya Allah sepenuhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Aku bener ya Enggak. Ada doa Iya. agar keluarga kita tuh baik, bagus-bagus saja. Biasanya bisa kita baca tuh di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina ja'u walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Masya Allah. Waj'alna lil muttaqina Imam. Masya Allah. Nah, jadi walladzina yaquluna dan mereka-mereka yang berdoa, berucap yaquluna Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami min azwajina dari istri-istri kami. Ingat tuh istrinya Istri. min azwajina wa dzurriyyatina dan anak keturunan kami. Qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Pemandangan mata. Nah, Pandangan qurrata a'yun itu banyak yang mengatakan enak dipandang, sejuk di hati. Kita kalau kemana-mana ingatnya anak kan? Kayak pulang ingat anak. Ya Allah, udah pengen peluk aja. Padahal enggak. Oh tapi iya Paul ya. Iya. Kalau pulangnya malam katanya. Iya. Anak pasti udah tidur. Kalau udah tidur lebih enak. Kalau belum tidur, ya Allah masih capek udah tidur. Iya Ustaz. Pulang nih badan capek habis syuting tengah malam. Ya Allah masih bangun. Jadi kuda dulu masih ini. Masih jadi kuda. Ini udah jadi kuda nih kerja. Nyampe rumah jadi kuda beneran. Berangkat begitu. Enak dipandang kalau malam berarti. Malam udah tidur. Masya Allah. Cantik banget. Sehat terus ya istri, nak. anak. Kan jadi Kalau anak masih yang bangun. soleh. Oh, begitu nyampe rumah masih bangun. Dedi malah. Dedi. Lanjut lagi Mas, lanjut lagi. Jadi kita doa sama Allah itu kan qurrata a'yun, penyejuk mata, penyenang hati. Anak tuh, anak istri ya. Min azwajina wa dzurriyyatina. Ini penyejuk mata, penyenang hati kita. Makanya kalau kemana-mana yang kita ingat tuh pasangan kita, anak-anak kita kan dia qurrata a'yun. Nah, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, kita nih orang laki-laki, bagi mereka imama. Jadi kita harusnya sebagai imam. Kita tuh yang laki-laki sebagai contoh suri teladan yang baik buat istri dan anak kita. Nah, biasanya rusaknya, kebanyakan rusaknya keluarga itu ya dari kita sebagai imam. Oh, kalau imam rusak, yang lain rusak. Contoh kita sholat, imamnya rusak nih, udah rusak semua ya Bos ya. Rusak semua tuh makmumnya. Maka kita sebagai imam itu penting memposisikan diri kita pada tempatnya gitu.
Jadi posisikan kita pada Tempatnya masing-masing. Kalau saya duduk di patah ya bata gitu ya. Saya juga pas itu kegedean, ya kan? Siram. Karena ini kan kayak angka. mau disiram. Masa lu mau disiram Pak Ustaz? Disiram dulu. Enggak, lu bisik-bisik gue mau siram Pak Ustaz. Masa Pak Ustaz lu siram? Nantang gue paling kecil sih. Mana airnya? Kita pas lagi. Robek. Biasanya merobek-robekan kaos. Pak Ustaz tahu? Jangan. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz belum ngasih yang survei tadi tuh Pak Ustaz. Tadi kan tentang perceraian, katanya di pandemi ini banyak banget yang bercerai ya Pak Ustaz ya. Di pandemi ini banyak yang bercerai, kalau nggak salah ya, saya baca berita itu di Jawa Timur. Itu banyak banget, berapa juta tuh kan angka perceraian. Ya, bukan angka perceraian juga yang diberitakan, itu banyak perempuan yang menjadi janda. Oke. Di Jawa Timur. Nah, tuh Pak. Akibat perceraian kalau tidak salah, dan juga akibat suaminya karena wafat. COVID. Lu katanya mau biayain Apa? janda-janda. Ya sebelum dinafkahin kan di itu dulu. Apa? Dihalalin. Mbak Siti. Masa saya nih, ini nggak apa santai. Nggak apa-apa ya. Nah, kita ini kan apa ya? Nggak perlu gitu. Ya kan kita menjadi imam, kita jadi contoh yang terbaik buat anak-anak kita, buat diri kita. Anak tuh nggak ngebuang dari bapaknya. Coba lah, kayak tingkah laku anak tuh pasti hampir sama dengan bapaknya. Laki perempuan anak? Perempuan. Laki. Satu. Dua-duanya laki. Iya. Pasti ngikutin bapaknya banget kalau laki. Gimana ya San? Ada nggak yang udah ngikutin ya, dari kecil nih ngikutin kayak agak aneh sih Mas. Agak aneh. naik itu ya, pintu ya. Naik pintu terus apa gitu. Muntah nggak? Apa? Anak lu suka muntah juga? Dulu masih bayi, masih bayi. Sekarang udah enggak. Yang bapaknya sering muntah. Iya. Sering dulu. Waktu mau lahiran nyari duitnya muntah-muntah Mas. Ya kan saya kalau stand up sering muntah-muntah gitu Ustaz. Kenapa tuh? Iya emang ciri khasnya itu. Muntah. Anak saya tukang muntah sekarang. Sebelum naik panggung? Aku sudah naik panggung? Di panggung. Di panggung? Bener kan? Itu kenapa sih? Kenapa? Kok bisa gitu? Asam lambung. Awalnya gara-gara asam lambung, nggak sengaja. Orang pada ketawa, udah sekarang muntah terus. Jadi beat itu. Nah Pak Ustadz, boleh kasih tips lagi dong Pak Ustadz. Ini kan sekarang banyak sekali fenomena kayak yang saya bilang Pak Ustadz, anak-anak muda ya kan, kayaknya di Instagram tuh justru melihat duda-duda yang muda itu orang-orang tuh malah antusias gitu. Habis itu kayak ngelihat janda-janda gitu, orang tuh malah antusias gitu, kayak jadi hal yang biasa aja perceraian itu Pak Ustadz. Nah, boleh nggak Pak Ustadz kasih tips sedikit gitu buat teman ngaji semua, sama buat kita berdua juga ya Pak ya, biar menjadikan keluarga kita itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu Pak Ustadz. Nah, jadi gini kan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa orang yang mampu untuk menikah, maka nikah. Nah, kemudian Nabi mengatakan kalau nggak sanggup, fa'alaihi shaum. Kalau nggak sanggup ya berpuasa, nggak sanggup nikah berpuasa. Kenapa? Karena itu untuk menjaga kemaluan kita. Ya. Menjaga kemaluan kita agar kita nggak sembarangan jajan di mana-mana. Makanya puasa kalau nggak mampu nikah. Nah, jangan dijadikan dalil itu orang begini. Wah, gue daripada gue zina, mending gue nikah muda. Akhirnya kan banyak nikah muda, tapi mindsetnya belum matang. Dia masih belum matang. Ketika dia masih muda, tiba-tiba dia langsung nikah. Tuh kadang-kadang ego apa ya, kesendirian apa, ego dirinya sendiri masih tinggi. Egoisme masih tinggi. Dia masih pengen, kadang-kadang masih pengen main malam. Kalau dia ada istri yang nungguin di rumah, atau dia melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat misalnya, ya keluar rumah nggak bermanfaat, yang pulang nggak bisa mendapatkan apa-apa. Jangan hanya gara-gara itu, akhirnya kita mendesak untuk nikah muda. Yang penting gua nggak zina. Kan ada Nabi kasih jalan keluar. Walaupun nggak bisa nikah muda dan nggak zina, caranya berpuasa. Betul. Dan kita harus punya kematangan ini dulu nih, cara berpikir. Kadang-kadang orang masih muda ya, kan berpengaruh nggak menurut Bang Ibzi, Bang Rizko? Umur muda tuh dengan kematangan berpikir orang berpengaruh nggak? Umur muda dengan umur tua? Apa kadang-kadang orang umur tua juga pikiran masih kayak bocah? Iya, ada juga Pak Ustadz. Ada juga yang begitu. Ada juga yang muda udah dewasa. Nah, tapi kan kalau misalnya dilihat dari secara umum, kebanyakan misalnya yang muda itu pola pikirnya ya emang belum
pada Ya. dewasa gitu. Kalau yang orang dewasa ya emang dia udah harus Nah, dewasa aja gitu. Kita kan juga kan harus melihat dulu nih dari misalnya hasil ada survei misalnya atau data dari Kementerian Agama misalnya di beberapa tempat yang bercerai itu kebanyakan anak muda apa yang orang-orang yang pada tua gitu kan. Kalau tua-tua kebanyakan biasanya ada perselingkuhan rata-rata kasusnya. Ekonomi juga. Ekonomi juga Itu. di musim pandemi ini Hmm. atau sebelum musim pandemi juga memang sudah tinggi juga angka perceraian. Ya kalau saya kan sering melihat juga Riset tuh ya? riset Oh. teman-teman gitu, tetangga gitu rata-rata pengkhianatan dan ekonomi. Nah, nanti kembali ke pertanyaan Bang Ibsi. Iya. Apa sih biar kita tuh keluarga kita baik-baik aja? Iya. Sebenarnya dimulai dari Kalau misalnya udah terlanjur nih, banyak kan yang udah nikah muda gitu. Apa yang bisa dilakuin? Bos? ya gini, sebelum menikah itu yang terpenting adalah ikuti hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Tungkahul mar'ah li arba. Nikahi perempuan tuh karena 4. Apa itu? Li jamaliha, cantiknya. Cantiknya. Li hasabiha, nasabnya. Keluarganya. Lima liha, Ngerti. mal, Mal. 5 lihat. hartanya. Kemudian lidiniha. Agama. Fasfar bijatid din. Din. Tapi utamain agamanya, taribat yadak. Enggak, kita akan dapat semua nih kalau kita mengutamakan agama. Ya. Tuh. Jadi sebelum nikah nih hitung dulu nih agama nomor 1 punya nilai angka 1 dia. Ya. Karena dia cantik tambahin 0 jadi 10 nilainya. Karena dia keturunan bagus-bagus tambahin 0 jadi 1 0 0 100 nilainya. 100, betul. Tambahin lagi karena dia haknya bagus 0 lagi nilainya 1000 tuh. Wah 1 0 0 0. Tapi kalau agamanya hancur des 3 0 0 0 0. Ngitungnya. Ngerti. Tinggal lo konsepin kan nih, misalnya salah satu 1 0 0. Agama di nilai 1. Agama Nilainya 0. Jangan nilai yang lain, belakangan yang lain. Agamanya dulu. Wah. Makanya di pasangan tuh agama. Iya. Karena- Berarti ini juga berlaku kalau misalnya udah menikah, ya berarti ya perbaiki agamamu agar pernikahan itu jadi baik gitu. Iya. Mungkin ya, Pak. Betul nggak, Pak? Di antaranya itu. Di antaranya itu. Orang itu kalau agamanya bagus, pasti dia sangat bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Betul. Entah apa aja tuh. Entah urusan dunianya juga, entah urusan akhirat juga. Dia pasti bertanggung jawab karena dia agamanya baik. Tapi kalau agamanya rusak, maka rusak semua. Orang nggak punya agama, nggak punya agama, maksudnya orang nggak menjalankan syariat agamanya, dia punya harta banyak, habis tuh. Entah main judi, entah mabok, entah buat apa aja, entah buat main perempuan, habis aja. Kenapa? Karena dia nggak menjalankan ajaran agamanya. Dia mukanya cantik nih, dia nggak menjalankan ajaran agamanya, tidak pernah bersyukur dengan kecantikannya misalnya. Sininya kudis. Wah, enggak, dia permak lagi mukanya, permak lagi, akhirnya malah nggak bagus. Malah jelek ya, misalnya. Ada dia hartanya, kecantikannya, keturunannya. Karena agamanya nggak bagus, keturunannya rusak. Jadi penting buat agama. Nah, kalau seandainya sudah menikah, terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, maka dijelaskan dalam surah At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya inna min azwajikum, istri-istrimu, wa auladikum, anak-anakmu, aduwwal lakum, ada yang bisa menjadi musuh bagi kita. Artinya suami bisa jadi musuh sama istrinya, istri bisa jadi musuh sama suaminya, dan orang tua bisa jadi musuh sama anaknya, anak bisa jadi musuh. Apa jalan keluarnya? Nah, ada yang tahu nggak jalan keluarnya? Tahu nggak lo, Po? Rispo Jalan mungkin keluar tahu tiga. jalan keluarnya. 3. Bentar Rispo dulu. Oh, Rispo ada. Ada tahu nggak jalan keluarnya? 3, Tahu nggak lo? 1. Satu. Berbakti, Dua. baik budi, Tiga. membantu nyebrangin. Permisi. Sopan santun. Salah. Iya. Ada yang betul. Jadi
Di antaranya itu. Nggak ada, ternyata nggak ada. Nah, jadi kalau dia bermusuhan, ini Al-Quran menjelaskan ya, itu antar pasangan tuh nggak selamanya mulus jalan. Maka kalau ketika ada orang mengatakan ini, gimana keluarganya Bang Rispo, Bang Ibzi? Alhamdulillah keluarga kita baik-baik aja ini. Enggak. Justru kalau keluarga tuh baik-baik aja, berarti ada sesuatu yang dipendam misalnya. Jadi keresahan istri, suami biasanya nggak diungkapkan. Akhirnya dia menganggap baik-baik aja. Nah, itu yang disebut toxic relationship. Itu. Nah, jadi penting juga berkomunikasi ya. Komunikasi. Nah, ketika ada permasalahan itu Bang Ibzi, jangan kurang 3. Yang pertama, wa in ta'fu, memaafkan. Oke. Tapi kalau ada salah ya saling memaafkan. Yang kedua, wa tasfahu. Tasfahu itu kayak sofhah. Kalau kita punya buku itu sofhah halaman yang artinya membuka halaman baru, yang lalu biar berlalu, permasalahan yang lalu jangan diungkit lagi. Suami punya salah, istri punya salah, ya udah itu mah dulu, kita sekarang buka halaman baru. Oh, ini ada lagunya nih, buka halaman baru, buka halaman. Ku buka halaman baru. Nggak apa-apa mas, bagus. Kenapa lupa? Nggak ada gua lagu. Halaman baru. Ada lagu. Kenapa lu ngomong sendiri? Tadi disuruh nyanyi nggak mau, barang nggak disuruh nyanyi. Buka halaman. Lanjut Mas. Pertama memaafkan. Kedua buka halaman baru. Move on ya, Move on. Ayo, tapi dengan pasangan yang sama. Tapi karakter kita berbeda, berubah kitanya. Ya makanya berarti harus introspeksi. Untuk membuka halaman baru kan harus introspeksi. Oke. Yang dulu misalnya apa yang kita lakukan suami nggak suka, istri nggak suka, nah itu kan harus diungkapkan ya, Mas. harus diungkapkan, harus diperbaiki, harus direboisasi, penanaman ulang. Tanah gundul. Kan ada masalah, tanah tumbuh. Iya dong. Berarti lu rebusasi ya? Rebusasi ada lagunya juga. Rebusasi tuh ada lagunya ya, Po ya? Senin, Selasa, reboisasi. Kesurupan. Lucu juga ya, kalau konten kesurupan lucu. Siapa yang nolongin? kita mau kabur juga. Bagus po. Ada Ustadz kesurupan gitu. Sudah Selasa reboisasi. Rabu Kamis imigrasi. Jumat Sabtu Minggu. Irigasi. Dok Ustaz. Nah yang terakhir. Yang terakhir Ngapa meracau sendiri? Lu punya dunia sendiri. Wah, astagfirullah. Yang terakhir itu Watakfiru. Memaafkan lagi. Mengampuni. Dia derajatnya lebih tinggi dari memaafkan. Memaafkan tuh ya sekedar memaafkan. Tapi watakfiru tuh lebih dari itu. Artinya sebesar apapun kesalahan pasangan kita, ya harus diampuni. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah aja maha ghafur. Ghafur pemaaf. Rahim. Penyayang. Masya Allah. Ini satu sastra Arab. Yang satu Sastra apa? Brunei. Belum ada tuh ya mata kuliah sastra Brunei. Makci. Berarti 3 itu tadi ya Pak Ustaz, solusinya. Memaafkan, membuka lembaran baru, dan mengampuni. Mengampuni itu penting Pak Ustaz. Gimana? Kadang orang memaafkan tapi tidak melupakan. Oh iya. Ya, suatu saat nanti akan. Makanya harus dibuka lembaran baru. Iya, tadi kan. Men. lu pernah ini nggak Pak? Pernah semarah apa sama istri lu? Belum pernah. Kalau istri lu? Sering. Istri gue paling kagak, paling gitu teriak-teriak sendiri. Jadi dia kesel tapi nggak bisa diungkapin Ya. dengan ngungkapin dengan perbuatan. Gitu. Iya, dia kalau misalnya tahu saya kesel juga dia pergi gitu. Maksudnya nggak ditanya, menghindari dulu gitu. ya. Ntar nggak lama udah langsung sikat lagi. Mereka Pakai jamu. kagak lah. Hamil terus istri saya hamil terus. Kan baru 2 nggak hamil terus. Target berapa anak? 6 pengen istri. Amin ya Allah. Anak pertama normal. Normal. Anak kedua Normal. gampang berarti.
Ini anak pertama nama siapa, Kok? Esan. Anak kedua? Esan 2. Anak ketiga bakalan Perempuan. Oh. Adanya Esan. Jadi namanya? Adanya Esan. Oke. Sekarang kita saatnya untuk bermain games, Pak Ustadz. Oke. Nama gamesnya adalah CCTI. Cerdas Cermat Tanya Ilmu. CCTI. Oke. Ada bumpernya, bikin bumper dong lo. CCTI. Cerdas Cermat Tanya Ilmu. Langsung bumper masuk. Tet. Langsung, jangan malu cepet. Program baru nih, Bang. Mentang nggak dibayar, nggak mau maksimal lu. Grogi. Tumben amat. Nah, jadi di Cerdas Cermat Tanya Ilmu ini, Pak Ustadz, nanti kita berdua yang akan jadi pesertanya. Kita nggak tahu pertanyaannya ya. Nanti Pak Ustadz yang akan nanya sama kita. Kita nanti milih kok. Kita menentukan bel dulu. Bel lu apa? Pakai mulut lah bel. Bel gua. Bel. Oke. Gua skipril. Oke. Kenapa berubah bel? Kenapa lu berubah sih? Au. Lu au ya. Lu au. Gua skipril. Gua beda belum tentu gua. Iya Jaya, udahlah terserah lu. Susah banget nentuin Terus belanya. Oke, itu nanti Pak Ustadz akan kasih pertanyaan ke kita. Yang benar itu dapat poin 1, yang salah itu nanti akan mendapatkan hukuman. Kita sudah ada hukumannya di sini, Pak Ustadz. Oke. Nih ya. Oh gila, prepare banget acara bro. Tim kreatifnya dia. Produser gua. Lu. Oke, sekarang Pak Ustadz kasih pertanyaan pertama buat kita berdua. Oke. Langsung kita mulai di Cerdas Cermat Tanya Ilmu. Pertanyaan yang pertama. Oke. Wih. Lu ngapa senyum? Kenapa lu senyum? Jijik gua. Biasanya bocor nih bocah. Tumben amat sekarang pendiam. Enggak ada bocor tadi. Oh, ada ya. Deg-degan gua dong. Soalnya ini hukumannya ada yang disuruh ngecat studio. Sebutkan Jumlah ayat surah Al-Fatihah. Wede. Iya, ada Berapa jumlahnya? 7 ayat. Wede. Coba hafal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Itu kan kalau bismillah masuk. Iya. Masuk ayat. Tapi ada juga Pak Ustadz, perbedaan pendapat. penjelasannya nanti Pak Ustadz. Oke. Iya, karena kita akan ngasih hukuman dulu nih ke Pak Ustadz nih. Lu sini gue ngambil. Apa nih? Hukuman satu. Hukumannya apa? Hukumannya. Ay, jangan ini. Ya udah, enggak itu. Jangan di sini mah bukan kayak JLS. Enggak ada cabut-cabut bulu hidung. Kagak ada, udah itu aja. Gua udah bikin kreatif lu. Bikin rayuan untuk Pak Ustadz. Bukan Pak Ustadz. Bikin rayuan buat istri. Mana coba lihat tuh. Bikin rayuan buat istri. Oke, buat istri yang di rumah. Buat istri yang mana? Ya cuma satu istri yang mana? Buat istriku yang ada. Gue ngambil apa sih? Lu jangan pindahin. Gue jadi ngambil lagi. Gue mau ngambil kotak. Lu Mau ngambil kotak? Iya. Pegang elegan. Buat istriku yang ada di rumah. Bapak kamu tukang pecel lele ya? Kok tahu? Oh, ini suara istri. Bapak kamu tukang pecel lele ya? Kau tahu? Bapaknya. Bapaknya datang. Ngapain? Nanya gua. Bapak kamu tukang pecel lele kan? Iya. Karena kamu mengulek-ngulek hatiku. Ya Allah. Ya lu bisa emang coba lu bikin Coba. Lu bikin rayuan buat istri lu coba. Coba. Bagus nih. Gombal coba bikin rayuan. Istriku. Wih. Aku mencintaimu.
seperti Nabi Muhammad mencintai Aisyah. Masya Allah. Udah gitu. Bapak kamu beda kan sama bapakku? Gue juga ada nih. Udahlah. Istriku. Iya. Udah gue transfer ya. Udah paling Kenapa lu yang iya? Ya udah Pak Ustaz. Gimana tadi penjelasannya Pak Ustaz? Saya juga punya kan. Oh ya, Pak Ustaz. Oh, Pak Ustaz juga punya. Silakan Pak Ustaz. Silakan gombal ke istrinya. Kalau dia kan manggil saya Manda. Manda. Yanda. Yanda. Saya manggil istri Manda. Manda, oke. Manda. Manda Belen nama villa ya. Nama villa di Tanjung Lesung. Manda Belen. Pemandangannya laut coklat. Itu bau ikan ya. Itu bukan Tanjung Lesung, Citerep. Aduh, mana mati lampu. Degelek. Tapi kalau malam banyak bagang kan. Iya. Iya. Di villa masih ngepel sama cuci piring gitu. Ayo Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Manda. Manda. Amplop udah kan tadi? Halo, gua kan kasih bini semua. Kalau bisa sama. Saya banyak kalau Amplop. Oke Pak Ustaz, boleh dikasih penjelasan sedikit aja Pak Ustaz Iya. tadi tentang Al-Fatihah? Al-Fatihah itu kan 7 ayat tadi. Baris benar, 7 ayat. Itu ada yang mengatakan Bismillah termasuk dia bagian dari Al-Fatihah. 7 ayat. 7 ayat. Bagaimana kalau Bismillah tidak masuk dalam 7 ayat itu? Berarti kalau dia tidak masuk dalam 7 ayat itu, nah ayat yang terakhir itu dibagi 2. Oke. Ya, tetap 7. Oh. Makanya Al-Fatihah itu bisa disebut dengan As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang terus. Karena ada para ulama berbeda pendapat, ada yang memasukkan basmalah itu masuk dalam Al-Fatihah, ada juga basmalah tidak memasukkan tidak dimasukkan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Karena beberapa imam terkadang ketika dia baca Al-Fatihah langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin. Sir, ya? Nggak pakai bismillah, bismillahnya sir. Oh. Ya. Tuh. Oke, Pak Ustaz. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini soalnya ada 400 po. Enggak, berangkat tuh gua. Berangkat kemana? Udah syuting. Oh, enggak ada. Tiga ada. Beneran. Ya udah bentar nih tadi tinggal 4. Pertanyaan kedua. Syuting itu. Tahu lagi. Kagak ada di Ada ya, insyaallah. Ayo, udah lanjut Pak Ustaz. Pertanyaan kedua. Sebutkan rukun iman. Woi, rukun iman. Simpel ya rukun iman. Belum yang keberapa? Yang ini kan sebutan rukun iman Semua. semuanya ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul. Iman kepada Hari akhir. hari akhir. Iman kepada kode dan kodor. Gua ngapain lu sih? Lu nggak tahu lama. Lu udah hukuman. Itu yang banyak yang lupa. Ya, udah. Dispo berarti ya kita ini hukuman dulu poster. Enggak lah. Enggak, lu susah. Yin dan yang. Yin dan Astagfirullah. Lu parah lu. Kakek gua ngomong yin dan yang doang. Masa nggak boleh? Nggak ada hubungannya ya. Oke. Kita akan apa sih? Nih, oke. Hukumannya adalah buat kepanjangan dari nama istri. Oke. Nama istri lu siapa? Siti Habibah. S. Kok beda Siti Rohmah? Istri yang Salah. kan Siti Rohmah. Itu Nora. Ponakan. Siti Rohmah. Siti Rohmah. Oke, gua ya ada. Si. Siapa itu? Ki. Tidak pernah hilang dari ingatanku. Serah. Roh-roh yang bergentai. Istri lu meninggal. Ma. Ternyata itu. Nama lu Siti Roter. Siti Roter. Siti Roma. Siapa itu? Ganti lagi. Tidak ada. Tidak ada kepanjangannya. Tidak ada.
Rohnya, Makanya Masya Allah. siapa itu tidak ada rohnya, Masya Allah. Berarti istrinya kuyang. Kalau tidak ada rohnya. Goib. Oke, Pak Ustadz, ada penjelasan sedikit Pak Ustadz tentang pertanyaan ini Pak Ustadz. Kodam. Kocak dah cara ini dah, bagus nih. Ibji katanya punya kodam. Foto kodam. Ayo Pak Ustadz, ada penjelasannya. Jadi rukun iman itu 6, yaitu itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang 6 tadi disebutkan Bang Hibzi, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kemudian percaya pada kitab Allah, percaya kepada Rasulnya, kemudian percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mendasari iman kita. Kalau kita 6 ini kita yakini, tandanya kita orang beriman. Tapi ketika salah satu aja kita tidak yakini, maka keimanan kita dipertanyakan. Misalnya ada, kenapa Allah ini kan gaib ya, kemudian malaikat juga kan gaib juga. Artinya tidak terlihat, nggak bisa kita lihat langsung dengan kasat mata kita. Walaupun nanti di akhirat itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan para ulama bisa melihat langsung, ada juga tidak bisa melihat langsung gitu kan. Kenapa ini sedih? Kenapa sedih? Enggak. Serupan. Nah, jadi ketika kita yakini 6 ini ya, kita yakini 6 ini tandanya kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Hatta sampai qada dan qadar. Kadang-kadang orang ada yang ketika dia dihantam dengan permasalahan, dia selalu menyalahkan Tuhan. Harus ini gua kayaknya dikasih musibah terus, gua dikasih ini. Nah, Padahal itu adalah musibah itu bentuk sayang Allah sama kita. betul. Ya Pak Ustadz. Ketika kita sentil sama Allah, tandanya Allah tuh pengen diingat. Iya. Gitu. Kenapa sih kita jauh dari Allah, disentil tuh? Tapi ketika ada orang dia masuk dalam kenikmatan, Allah nggak sentil, tapi dia padahal jauh dari Allah misalnya. Nah itu orang itu biasanya dia dalam posisi istidraj. Tahu dia? Istidraj tahu. Apa yang tadi istidraj apa? Udah dikasih kenikmatan sama Allah, dia lupa, terlena dengan kenikmatan yang Allah berikan. Itu istilahnya apa? Hah? Istilahnya apa itu namanya? Istri apa tadi? Istidraj. Istidraj. Istri jero. Oke, Pak Ustadz. Itu berarti ya Pak Ustadz ya. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz ya. Karena kan kita kedudukannya udah satu-satu Po. Ini akan menentukan siapa di antara kita yang menang Pak Ustadz. Oke. Silakan Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir paling pamungkas Pak Pertanyaan Ustadz. sangat simpel. Oke. Sebutkan nama istri Nabi yang pertama dan terakhir. Aduh. Lu nggak tahu. Siti Khadijah. Yang pertama dan paling muda dan yang terakhir. Yang terakhir. Siti Khadijah. Yang sampai akhir Nabi Yang terakhir. menemani Nabi. Oh, yang menemani Yang pertama dan akhir. pertama dan terakhir kan? Siti Aisyah. Wih deh. Yang Benar. pertama siapa? Aisyah. Yang pertama. Khadijah. Oh, Khadijah. Yang kedua. Dan Aisyah. Yang kedua. Aisyah. Oke, berarti saya salah. Aisyah. Ini karena ketiga berarti yang dapat hukuman Rispo ya Pak Ustadz ya? Iya. Iya dong. Bintang tamu lah. Bintang tamu lah. Kalau gue mau bakal sering di sini. Jolim. Lanjut jangan. Ya, kita baca ya. Ini buat Rispo Pak Ustadz. Oke, nih. Ini bikin puisi tentang keluarga. Wih, pasti bagus. Pasti bagus bikin puisi tentang keluarga. Gue akan kasih Lu enggak lah, lu sastra lu. Enggak, lu lah Rispo nih, bikin puisi. Pasti, Pak. Oke, ini dia sebuah puisi tentang keluarga berjudul apa, Mas Rispo? Istriku. Istriku. Oh, istriku. Keluarga, oh ya deh, apa istriku. Istriku. Langsung saja ini dia istriku dari sang sastrawan Tangerang, Cimone. Istriku. Teng tong. Pak Mini. Sepeda bocah. Keluarga Nah, Postat, ntar aja kita ini puisinya, Postat boleh kasih penjelasan dulu sedikit Postat tentang ini yang tadi ini. Atau nggak ada penjelasan? Atau ada? Ada dia, Ya, boleh. istri Nabi yang pertama Sayyidah Khadijah. Khadijah. Sayyidah Khadijah ini seorang pengusaha sukses. pengusaha. Waduh, terus Betul. Masya Allah. Sayyidah Khadijah ini ketika dinikahi Nabi dikasih mahar oleh Nabi Muhammad SAW. Maharnya itu
20 1 miliar. 20 ekor unta. Unta yang bagus, unta yang merah. Nah, itu orang kaya. Orang kaya kan ya Nabi kan harus menyesuaikan juga, dan Nabi juga orang kaya, keturunan dari Bani Hashim. Orang kaya juga. Kalau Rizky Bilar kemarin 1 miliar 740. Masya Allah. Ya, tapi bagi kita juga pernikahan itu bukan hanya dilihat dari maharnya, bukan dinilai dari ketika dia resepsi megah atau mewah, tapi pernikahan sesungguhnya itu setelah dia akan nikah mau dibawa kemana nih urusan keluarga dia. Betul. Gitu. Ya, makanya Nabi mengatakan khairus sadaq, sebaik-baiknya mahar itu adalah yang memudahkan. Ya, yang memudahkan. Makanya kita nggak usah berpikir wah harus mahal, harus ini. Kenapa lu kesurupan? Ngomong lagi dengerin lu. Nah, kemudian istri Nabi yang paling muda itu namanya Aisyah. Aisyah. Yang sampai akhir hayat Nabi itu beliau menemani Rasulullah SAW. Dan Aisyah ini banyak juga meriwayatkan hadis-hadis karena memang Aisyah ya begitu dekat dengan Rasulullah SAW, dan dia mengetahui hal-hal yang di dalam keluarga ya. Itu Aisyah menjelaskan lewat hadis-hadisnya. Karena memang Aisyah menemani Rasulullah SAW. Ya ketika bagaimana sih tidurnya Nabi kan Aisyah yang melihat. Bagaimana sholat malam Nabi, Aisyah yang melihat. Bagaimana perangainya Nabi ketika di rumah Nabi, ketika bajunya sobek Nabi sendiri yang menjahitnya. Ya kan, Nabi yang mencuci pakaiannya, Nabi sendiri. Nah, artinya kita nih sebagai suami, kita juga nggak boleh berpangku tangan sama istri semua. Apa yang bisa kita lakukan juga kita lakukan. Gitu. Terus lu sering mijitin anak juga ya kalau malam gitu? Anak gue, saya Pak Ustadz. Kalau tidur harus dipijitin. Kalau enggak tidur. Gimana dong? Contohin dong. Kaki kalau dia mah. Ya ada kaki dong. Sini. Ya justru itu kasih sayang. Kasih sayang. Nanti itu anak akan ingat terus belum Dispo. Nanti di kala tua kan lu yang akan dipijitin anak lu. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita akan melihat Pak Ustadz Puisi dari Ananta Dispo berjudul Istriku. Tadi baru family. Teng tong teng. Istriku. Serius ngumpul. 1, 2, 3. Kamu adalah wanita. Bukan biawak. Ikutan deh. Kau mengurus anak-anakku. Itu apa tuh? Ngorok. Sastrawan. Ada gitu-gitunya buat itu. Mana puisi lebih banyak daripada Sastra bro, seni bro. Seni. Tidak terbatas ya. Ya. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Masih. Aduh perut gua masih ada nggak? Masih ada kayaknya. Aku mencintai kamu. Dia loh. Deng. Terlalu banyak movement bro. Nggak fokus orang sama diksi-diksinya. Ya kalau gitu. Terima kasih sekali lagi buat Ananta Dispo sudah mau hadir di Ngaji Show ya. Terima kasih juga Pak Ustadz Ambiya Dahlan. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di Ngaji Show berikutnya. Nanti lu akan dikasih oleh-oleh dari ngaji berupa kaos ini nih, kering gitu ya. Nah kalau teman-teman juga pengen punya kaos ini, silakan. Nanti kita bikin giveaway. Kamu tonton video ini terus kamu follow Instagramnya Ngaji, juga mention Ngaji ya Pak Ustadz ya, Instagramnya Ngaji _. Ya, @ngaji_ di screenshot nih video ini lagi nonton juga atau lagi pokoknya berkaitan dengan ngaji lah ya. Nah nanti akan ada hadiah kaos 2 biji buat teman-teman yang sudah ikutan giveaway-nya. Kasih hashtagnya apa Pak hashtagnya? Hashtagnya apa? Hashtag tek. Hashtagnya yuk ngaji. Hashtag YOK
E-nya double ya. Oke, itu ya. Kita ketemu lagi di ngaji show berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.